Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di akhir Safar, di bulan yang dikatakan ngeri, menakutkan, yang diperuntukkan azab kepada orang-orang yang kufur akan nikmat Allah, yang kurang bersyukur kepada Allah, bukan orang-orang yang ahli syukur kepada Allah, yang luar biasa ibadahnya kepada Allah. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh syafaat Nabi. Kita orang yang kosong, kita umat yang di akhir-akhir zaman. Kita butuh pertolongan Nabi Muhammad. Kita butuh syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkumpul seperti ini di majlis Baitur Rahman, Allah Subhanahu wa taala ridai, Allah Subhanahu wa taala beri berkahi, Allah Subhanahu wa taala beri al-huda hidayah, Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala kurangkan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-fakir hormati al-mukarram Kiai Syarifuddin Mansur, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan, dan Mang Anda mudah-mudahan gobul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Dan Kang Farid mudah-mudahan sehat afiah, digobul hajat, dipanjangkan umur. Dan antum semua jamaah ngariung majelis Baitur Rahman, antum-antumah mudah-mudahan Allah jadikan salih salihah, alim alimah, manfaat ilmu dunia akhirat, manfaat ratib yang dibaca, mendapatkan keberkahan bulan sebentar lagi Rabiul Awal, bulan semi, bulan Maulid Al-Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sehat afiat, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ada gelas, ada air. Apa diisi teh, atau diisi kopi, atau diisi apa segala macam, atau itu laban, susu. Allah Subhanahu wa taala suruhkan ditutup atasnya. Ikhtiar supaya enggak terjatuh di situ apa kotoran atau apa, wallahu a'lam, mungkin racun. Nah itu yang dikatakan ikhtiar, usaha. Sehingga ketika yashrabul ma, ketika meminum air itu, Allah memberi tambahan barokah.
Naam, dari menutup. Terkadang adab. Diberi tata, piring tata. Masya Allah. Nabi SAW itu ajaran Maulana Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW. Akhlakul karimah. Memuliakan. Naam. Ditanya nanti di akhirat, air apa itu? Gelas yang apa itu? Tutup yang apa itu? Itu diantara apa perkara-perkara kecil yang hanya diselesaikan finishing setelah it'amu ta'am, setelah makan itu. Habis makan minum. Ya. Habis apa? Bangun tidur membersihkan tempat tidur. Nah, begitu. Nah, itu nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan. Amal, perbuatan yang ditinggalkan di gelas itu, air itu, dikerjakan seorang itu diminum, ya, dengan menggunakan tangan kanan, Nah itu yang nggak ngundang murka Allah. Kalau dia minum air di gelas itu dengan menggunakan tangan kiri, haram, nggak diperbolehkan. Itu dosa. Kenapa? Karena Allah ingat iblis, laknatullah. Itu iblis kalau makan dia minum pakai tangan kiri. Itu begitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad kita melihat akhlak Rasulullah melalui alim ulama yang menuntun tangan dalam meminum, tangan dalam memakan suatu makanan yang dihukumi mubah makanan. Tapi menjadi barokah dari ikhtiar yang dicari usaha seorang itu sehingga mendapatkan duit, mendapatkan rezeki untuk nafkah anak dan istri, itu barokah. Makan mubah. Ketika Ramadan wajib som 30 hari dalam setahun, ya itu setengah hari itu siang Allah habiskan kotoran-kotoran di diri kita manusia. Kuluhum, semua kita manusia kalau kepengen ke surga, kecuali orang-orang kafir yang enggak beragama Islam, dia enggak saum Ramadan. Dari zaman Nabi Allah Adam untuk membuang kotoran khuldi itu. Perkara apa yang besar di mata Allah jangan sampai kita temui. Bermasalah dengan sesuatu yang besar di mata Allah jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Termasuk ini bulan Safar yang akan turun 70.000 bala. Ada meriwayatkan 100 sekian ribu bala. Nah itu. Wallahu a'lam. Allah yang ngerti apa perkara yang kita nggak ngerti. Memang ulama-ulama itu Allah beri ilham. Maka dikatakan kias. Bukan daripada sahabat, bukan daripada hadis Rasul hadis, bukan dari Al-Quran Al-Karim. Itu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilham malaikat Jibril alaihi salam kepada alim ulama itu. Masya Allah. Mereka ngerti alamu biddin, ngerti mereka akan agama. Karena Allah faqihu fiddin. Allah beri mereka faham tentang al-Islam, agama itu. Syahadat mereka tahu. Berapa banyak orang dia mu'alaf, ngerti agama Islam lantaran ulama. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Diperintahkan mereka itu, ulama-ulama itu bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengajarkan kita iman, takwa, ikhlas, mengimani Allah, malaikat, kaza wa kaza itu. Ada 6. Ya, arkanul iman. Ya. Terus rukun Islam yang mengajarkan kita tentang syahadat, salat, kaza wa kaza.
Yang mana bayan iman itu terpecah menjadi 70. Itu 6 yang kita harus mereka suruhkan untuk kita ngerti. Dipaksa untuk masuk surga. Masya Allah. Ikhlas diajarkan seperti itu. Mengajarkan mereka bagaimana sabar. Bulan ini bala orang-orang yang gak sabaran. Bulan ini bala orang-orang yang ahli maksiat. Terutama pezina. Naam. La safar, la nisfu Sya'ban. Gak mendapatkan nisfu. Itu yang dikhawatirkan oleh ulama untuk kita ngerti ilmu. Begitu. Salat di tempat salat, air di tempat gelas. Begitu dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara sebelum masuk ke perut sampai keluar dari perut, sampai itu fil hamam di kamar mandi itu, keluarlah tinja kotoran itu yang diibrahkan ulama itu sifat sombong. Kayak kotoran orang kibir sombong. Nauzubillah min dzalik. Apakah Allah halalkan kotoran masuk ke dalam surga? Haram. Nah itulah latif, lembutnya dia zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa latiful khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, mereka mengajarkan iman kepada kita. Gak kurang-kurang ilmu mereka. Allah beri tambah terus. Karena mukhlisin, orang yang ikhlas. Zalika liman khasyya rabbah. Allah katakan, iman dibawa mereka. Memberi petunjuk kepada mata kita, telinga kita, tangan kita, sehingga ngerti dengan minum itu menggunakan tangan kanan. Takut andai kata lupa tetap dihisab. Karena perkara mal'un, iblis itu dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Lupa ada ukuran, ada aturan. Lupa sholat, gak boleh. Uzur. Lupa tanpa disengaja, gak sadar. Maka ketika seorang taraka sholat, faqad hadamadin. Rasulullah katakan. As-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Mereka mengajarkan sholat, mengajarkan takbiratul ikhram, mengajarkan ruku, mengajarkan salam. Supaya kita selamat dunia akhirat. Beristighfar setelah sholat di bulan Shafar, ngerti bagaimana itu Rebu akhir di bulan ini akan turun ribuan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ribuan, satu pun bala kita mungkin gak paham. Kita bukan orang kasyaf yang memiliki basirah, bukan orang majdzub. Bahkan wali min aulia itu semua rahim. Kata Ahmad Busairi, apa? Orang yang hatinya rajim, tapi tampang orang ini rahim. Bagaimana memahami agama Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan inna dina indallahil Islam. Bagaimana orang ngerti keselamatan di dunia dan di akhirat itu? Ngerti Islam, syahadat. Ngerti iman, ngerti malaikat Jibril alaihi salam. Itu yang disampaikan ulama-ulama ilhaman. Sehingga kita tasdiqan. Kita percaya. Allah yang memberikan hidayah. Bergeraknya hati seorang itu mengimani. Hadza seorang itu, ini orang, apa yang dikatakan ini orang. Sehingga aku meyakini. Mungkin ada ridha Allah di diri orang itu. Itu hidayah. Minta air ke orang-orang alim. Minta air. Didoakan, ditiup, set, diminum. Masya Allah, barakah. Abah Hanafi, apa segala macam. Habib Sekhon Al-Bahar, Masya Allah. Habib Soleh Rotan Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus di Sulawesi sana. Masya Allah, mukasyafah. Orang memiliki basirah yang Allah titipkan di air itu, di gelas itu, atau di botol-botol minuman itu, ya, mineral itu, apa? Sir daripada
karomah yang Allah titipkan kepada mereka itu, wali-wali Allah Subhanahu wa taala masih hidup. Ziarah di bulan Safar, banyak solawat di bulan Safar, beristighfar di bulan Safar, taubatun nasuha di bulan Safar, terus sehingga nanti mengharap Sya'ban itu amal. Dijumlahkan amal. Ini bulan diperhitungkan Syekhul Falak. Akan ada dijumlahkan itu ahli hitung-hitungan itu 70.000 itu. Masya Allah. Diriwayatkan Qadhi Iyad dalam kitab Al-Ghirtas, Syarah Ratib Al-Atas. Iman ini ibarat apa yang di hadapan seseorang. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, gak ada hadap, gak ada mana, gelap Habib Umar. Tapi cahaya hati Habib Umar. Cahaya hati Habib Umar ini yang menerangi bukan hanya diri Habib Umar, seantero alam dunia ini. Kenapa? Karena beliau kutub, wali Allah kutub, gudbil anfas. Itu yang dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ziarah terus ke Syekh Kuro, kita ziarah terus ke makam-makam mereka radhiyallahu anhum yang Allah beri karamah. Al ulama Allah berikan ilham. Nah itulah cahaya di dunia ini yang menerangi Safar, sehingga bulan ini bukan menjadi musibah untuk kita insyaallah. Amin. La haula. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi dalam kitab Syarah Ainiyah, bala di sana bisa berarti bala itu fitan. Bala itu macam-macam. Bisa jadi penyakit, bisa fitnah, bisa penyakit, bisa musibah, bisa gempa, apa segala macam. Atau kematian. Ini kaza wa kaza. Misal diartikan itu sakit. Satu saraf daripada tubuh. Dalam matan syarah penjelasan kitab Syarah Ainiyah, itu ada 300 saraf. Satu saraf dimatikan, ya, itu nggak ada masalah, cuman sakit. Kalau mati, itu 300 saraf dimatikan Allah. Misal sakit apa bisul, misal sakit apa telinga, misal sakit apa mata. Itu kalau dia orang mati dimatikan semua saraf itu. Itu bala di bulan ini. Muamalah. Bagaimana menjaga tangan, bagaimana amal perbuatan yang dilihat yang halal-halal, yang haram peraikan dulu, liburkan dulu. Wadah haram ini tutup, kunci di bulan Safar ini. Hati-hati. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Anda seorang senang orang lain susah, itu nggak boleh. Dia orang munafik. Sesama orang alim sama alim nggak boleh saling ngalim-ngalimin. Munafik nggak boleh. Dan apa? Safar dikatakan nama itu bulan Safar. Bulan yang bundar itu namanya Safar. Itu dikatakan seperti itu. Masya Allah. Apakah bulan tidur? Apakah bumi tidur? Bumi hidup, bumi mati. Manusia tidur, manusia enggak. Manusia hidup, terus manusia mati. Ini dunia, nanti akan ke akhirat. Begitu. Nah, hidup di sini, apa yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala? Ibadah. Di dunia yang Allah perhatikan ibadahnya kita. Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, murid daripada Imam Abi Hasan Sadili radhiyallahu anhum warḍahuma, dikatakan setiap salat berarti enggak pernah enggak. Setiap salat 5 waktu, setiap salat sunnah kaza wa kaza. Selalu setiap tahiyat akhir terus salam,
itu di sebelah beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau katakan kepada murid-muridnya, mengingatkan kita akan mutlaqul karimah, mutlaqul karamah, kesempurnaan, dan ini yang dikatakan karamah yang puncak-puncak karamah. Ketika seorang wali itu ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdah, dan beliau setiap salat. Masya Allah. Dikatakan, wahai murid-muridku, pernahkah kau ketika salat, setelah salat, merasakan kehadiran Rasulullah di sebelahmu? Ketika itu Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, Al-Imam Al-Busiri, itu salah satu murid-murid beliau. Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, Mesir. Hidup sekitar abad 800 Hijriah. Abad 78 Hijriah. Dan itu benar-benar memang seperti itu, sehingga kita takut ke kiai-kiai. Haji Tatang masih hidup sama Bu Sairi, takut. Karena mereka memang orang dekat dengan Rasul dari Nabi SAW. Nah, kita mengharap barokah. Jangan sampai putus. Apalagi di bulan Safar. Memutuskan kedekatan kita kepada orang-orang alim, berarti memutuskan hubungan kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Segala macam itu. Penyakit-penyakit akhir zaman akan turun bala. Dan sudah turun bala itu. Sehingga nanti di Rabu itu selesai, finish semua itu. Wallahu a'lam. Misal andai kata rahmat Allah, air jenazah Rasulullah Nabi Muhammad SAW diangkat Allah ke langit, akan Allah turunkan di tempat yang Allah kehendaki rahmah di sana. Kan hujannya. Hujan itu apa yang dibawa ke atas terus turun. Itu akal. Jadi Madinah ngeberkahin. Iya, karena ke atas. Terus hujan dimanapun tempat itu. Nah, itu dikatakan air jenazah Rasulullah Nabi Muhammad itu nanti akan Allah berikan kepada tempat yang Allah kehendaki. Mafhum mukhalafat sebaliknya itu bala itu. Termasuk di bulan Safar ini. Setiap Safar Allah menyuruhkan, Allah memberi khabar bahwasanya Allah dan malaikat Allah yusalluna ala nabi, bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, wahai orang beriman, Allah menyuruhkan, Allah mengharap. Karena mereka wali itu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya wes ya arhamar rahimin. Mengharap disayang Allah subhanahu wa ta'ala seperti ka'annahumu, seperti mereka itu. Waliyun min awliyaillah radhiyallahu anhum. Wasalimu taslima, dan lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus menghormati. Jadi sudah memang wali itu menyeramkan yo, menakutkan, membuat kita itu sebanyak maksiat, takut, dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkhususan khawas. Dikatakan As-Sanawi Banten dalam kitab Marakil dikatakan khawas, orang yang Allah beri pengkhususan. Nah, seperti itu yang dikatakan nikmat ketika kita merasakan segelas minuman, ya kopi, segala macam, rokok, wah masya Allah, sahibul hisab, udah rokok enak, udah dunia seperti udah punya sendiri. Memang seperti itu. Hujatul Islam Imam Ghazali katakan seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya kita pandai bersyukur kepada Allah, amin. Banyak salawat ke Nabi Muhammad, kalau sebanyak salawat nikmat, masya Allah. Dan akhir selalu yang diharap Allah Subhanahu wa taala senang
Karena kita selalu mengatakan semua dari Allah lillahi ta'ala, berserah kepada Allah. Jangan pernah lepas akan bergantung segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak apa susah rezeki apa segala macam, udah lillahi ta'ala. Allah nggak akan lama memberikan kesenangan. Selalu katakan gul bifadlillah, pemberian Allah. Dia beri susah, sabar. Dia beri sengsara, sabar. Diberi apa segala macam, lillahi ta'ala, terserah kepada Allah. Di saat seorang itu menerima, dia akan mendapatkan rahmat Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dites sama Allah, diuji sama Allah. Walaupun bala sofar mendapat orang itu, tetap harus sabar, dikatakan. Wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dikatakan. Segala sesuatu yang Allah titipkan di diri kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata Allah mengambil nyawa kita, musibah terbesar, gul bifadlillah, katakan semua itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata Habib ini mati, ya sudah, Habib katakan antara Habib malaikat Israel, ya sudah, itu memang takdir Habib begitu. Jadi jangan pernah takut hidup, tapi takut kepada orang-orang alim, orang-orang soleh, yang memang mereka memberikan kita ini hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Ketika sholat dirapi, sholat barokah, dapat ilmu, dapat berkah, dapat karomah, dapat fadilah. Terus begitu ada apa-apa, mendadak apa, udah ditunggu sudah, nikmat barzah, senang. Berpindah tempat, dikatakan Nabi Muhammad SAW, orang ketemu ajal itu pindah tempat, nggak repot, nggak susah. Dan akhlak Nabi, kita kan mati, datang malaikat Israel, terus malaikat Israel ini narik, terus kita syahadat. Itu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mati, bagaimana cara sholat, segala macam itu. Sampai nanti seperti apa sih di akhirat itu? Sampai Allah perlihatkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala zat. Di akhirat nanti Allah pertontonkan, Allah bacakan ayatul kursi di surga itu. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita ahli jannah, amin. Itu Allah bacakan ayat kursi. Tatahayar, yang mendengar itu selama 70 tahun. Sab'in sana. Selama 70 tahun tercengang mendengar suara Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Itu yang dikatakan, wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Sudah cukup yang ditinggalkan Rasulullah, surga, neraka, barzah, dunia, segala apa sudah diberitahukan semua kepada kita umat. Belum kepada ulama-ulama ilah, belum kepada al-alamah yang memberikan kita nur cahaya itu, al-ilmu. Maka sofar sebagai gambaran Nabi Muhammad, kawajhun qamar Rasulullah, yang bulan pernah bergulir jatuh ke tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pandai bersyukur, ya kita akan melihat Nabi, entah di dunia ataupun di akhirat. Habib ketemu pernah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Ya. Habib Ja'far ini wali Allah majdzub, sudah meninggal. Ya salah satu guru Habib. Itu Masya Allah. Habib Ja'far itu ya majdzub, ya kasyaf. Bisa tahu wali itu apa pikiran-pikiran kita. Beliau ini setiap nama orang semua yang dia temui apal. Mau berapa jumlahnya, mau kapan nggak ketemu lagi, berapa tahun, berapa bulan dia tahu. Itu bagaimana caranya? Nah itu khariqul addah. Wali Allah majdzub. Wali yang Allah angkat pikirannya, yujazibu. Kami angkat, diangkat Allah. Disebut majdzub. Karena dari asal jazab. Yujazibu, jazaba. Gitu.
Ustaz Ki Sarifuddin Mansur lebih ngerti nahwunya itu. Itu Masya Allah. Habib Ja'far itu sudah meninggal di Kudus, Jawa Tengah. Ziarah ke Habib Ja'far. Ziarah ke Abah Hanafi masih hidup. Ziarah ke makam-makam orang-orang itu kenapa? Karena dia yang memberikan asar kita untuk melihat wajah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul karamah wali min auliyaillah. Kalau Rasul inama itu liutami makarimal akhlak, yang ngerti Nabi Muhammad ini orang luar biasa. Ya, banyak apa sekira orang luar biasa di sini? Banyak. Ya, cuman mungkin kita kurang paham, kurang nemu, kurang ngerti, kurang mau menggerakkan hati untuk faham keberkahan air, keberkahan doa-doa mereka, keberkahan mereka yang menyelimuti dunia ini sehingga menjaga kita dari bala musibah. Oh, luar biasa, orang soleh nggak bisa nahan. Orang sholat, orang rajin, segala macam, bukan wali, gak bisa. Wali mewakili Allah subhanahu wa ta'ala. Awliya illah ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kada wa kada, banyak diceritakan. Wes al-Qarni, kada wa kada, banyak diceritakan. Radhiyallahu anhum warḍahumah. Anak keturunannya wali, ya abna wali, anak wali. Wala Rasul, waladun laka abuha. Yang majdzub gak punya keturunan. Wali Allah majdzub gak punya keturunan. Ada lagi riwayat Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Idrus. Habib Saleh Rotan masih hidup. Di Sulawesi, di Indonesia. Ini kan kemerdekaan, besok merdekaan. Di sini ada wali Allah kasyaf punya rotan. Rotan itu kalau dipentungin ke orang, langsung mati orang itu. Masya Allah. Wah, itu luar biasa. Banyak. Di sini banyak. Cuman kita mungkin kebanyakan mainan apa? Medsos segala macam, berita, ini itu segala macam. Akhirnya nggak ngerti urusan-urusan ukhrawiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan, mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan Allah buang apa-apa yang enggak manfaat. Na'udzubillah min zalik. Mubazir itu mubazir. Perkara yang enggak bermanfaat, la yanfa, enggak ada manfaat. Begitu di akhirat, malah nyeretin ruh keluar dari badan, di barzah susah. Na'udzubillah min zalik. Nah, itu rusak mata, rusak telinga akhirnya gara-gara tontonan, bukan tuntunan yang dilihat, malah tontonan. Terus nggak selesai. Habib ke terminal, yo ngelihat orang pada anunan handphone. Ya, lah itu akhir zaman, ada dunia maya. La haula wala quwata. Nah, itulah, mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan. Allah jadikan ini malam berkah, Indonesia makmur, Indonesia jaya. Mudah-mudahan berkah, lancar, manfaat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh